Hanya satu pribadi Tuhan kita Yesus Kristus saja yang bisa menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di saat situasi mungkin Bapak Ibu Saudara merasa sendirian, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menghibur, ada Roh Kudus yang menghibur. Ada Tuhan yang mendampingi Bapak Ibu Saudara dalam situasi apapun. Jadi dalam keadaan apapun tetaplah percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdiskusi kepada Tuhan. Jangan mengandalkan siapapun. Ingat ya, saya mengatakan dan berulang-ulang, jangan mengandalkan siapapun. Baik itu hamba Tuhan, baik itu sahabat, baik itu teman. Ingat, terkadang semua itu bisa mengecewakan. Jadi hanya ada satu pribadi yang patut kita andalkan. Hanya satu pribadi yang bisa kita percaya sesungguhnya sepenuhnya. Dan hanya ada satu pribadi yang dapat menolong. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Salam transformasi. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Buyung Pusaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol atau gambar loncengnya, supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload. Sering pasti Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan ini merasa sendiri. Tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada sahabat, dan kita sendiri. Terkadang di saat seperti itu kita merasakan kok nggak ada siapa-siapa. Nah, pada saat ini justru saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mengandalkan manusia. Janganlah kita mengandalkan penghiburan, pertolongan dari manusia. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti akan mendapatkan kekecewaan. Firman Tuhan juga mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maka di saat-saat seperti itu, saat kita mungkin sepi, sendiri, ya ini sebenarnya sesuatu hal yang wajar. Karena kita datang pun sendiri ke dunia ini, dan pada akhirnya kita akan kembali pulang sendiri. Makanya kita harus mengerti bagaimana menjalani hidup ini, mengerti ketika kita berada dalam situasi kesendirian seperti itu, ya ada Tuhan. Ini yang sering sekali kadang kita lupakan, bahwa ada Tuhan. Jadi di saat ini, ayo Bapak Ibu Saudara, siapapun yang saat ini sedang merasa kesepian, sedang merasa sendiri, mungkin ditinggalkan oleh sahabat, ditinggalkan oleh teman, bahkan keluarga. Keluarga saja bisa saja tidak menemani kita, bisa saja tidak mendampingi kita, baik itu kakak atau adik atau orang tua, karena semua masing-masing sebenarnya adalah sendiri. Nah, di sini yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, ayo kita mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun, jangan sampai kita mengandalkan manusia. Terlalu banyak yang mengandalkan manusia, justru kita mendapati kekecewaan Bapak Ibu Saudara. Pasti pernah kecewa dong? Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah kecewa? Pasti pernah kecewa. Kecewa dengan orang tua, kecewa dengan saudara, kecewa dengan teman, dengan sahabat. Nah, itu memang kenyataan hidup. Itu fakta. Sering sekali kita merasa sendiri. Ingat, kita datang sendiri, kita pun akan pulang sendiri. Jadi, janganlah mengandalkan. Benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita akan merasakan kepedihan. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia mengingatkan kepada setiap kita, mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa Dia tetap setia menemani kita ketika orang lain mungkin tidak ada di sekitar kita. Ketika kita mungkin merasa sendiri, tidak ada siapa-siapa, tetapi ada Tuhan Yesus. Dia selalu menemani kita. Dalam kondisi apapun, seperti apapun kita, Dia tetap setia kepada kita. Yang sering sekali justru kita tidak setia kepada Dia. Kita melupakan Dia.
Kita mungkin punya uang, kita mengandalkan uang kita. Kita mungkin punya kekuasaan, lalu kita mengandalkan kekuasaan kita. Mungkin kita punya kolega-kolega yang terkenal, pejabat-pejabat yang terkenal, mungkin kita mengandalkan itu semua. Tetapi Tuhan justru mengingatkan bahwa semuanya itu sia-sia. Luar biasa ya, firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, dan tidak ada yang bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya satu pribadi, Tuhan kita Yesus Kristus saja yang bisa menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di saat situasi mungkin Bapak Ibu Saudara merasa sendirian, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menghibur, ada Roh Kudus yang menghibur. Ada Tuhan yang mendampingi Bapak Ibu Saudara dalam situasi apapun. Jadi dalam keadaan apapun tetaplah percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdiskusi kepada Tuhan. Jangan mengandalkan siapapun. Ingat ya, saya mengatakan dan berulang-ulang, jangan mengandalkan siapapun. Baik itu hamba Tuhan, baik itu sahabat, baik itu teman. Ingat, terkadang semua itu bisa mengecewakan. Jadi hanya ada satu pribadi yang patut kita andalkan. Hanya satu pribadi yang bisa kita percaya sesungguhnya sepenuhnya. Dan hanya ada satu pribadi yang dapat menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam keterpurukan kita, di dalam kesedihan kita, Tuhan Yesus Kristus selalu ada dan selalu menemani. Justru kalau misalnya kita punya teman, dan pada saat kita punya teman kita mengalami kesendirian, teman kita mengalami kegalauan. Nah, kita ingatkan yuk kepada setiap teman-teman kita bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai, ada Tuhan yang selalu membantu kita, ada Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Jadi jangan sampai justru di dalam keterpurukan teman kita, sahabat kita, dia mengandalkan kekuatan kita. Seberapa besar sih kekuatan kita bisa menolong dia? Tidak besar. Apakah kita mampu menghibur dia di dalam kedukaan? Belum tentu terhibur dengan apa yang kita lakukan. Tetapi ada satu penghibur yang begitu setia, begitu dahsyat, yaitu Roh Kudus. Dia diberikan, dia dicurahkan, dia turun ke dunia, dan Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya ke dunia supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dalam keadaan apapun tetap mengalami kekuatan, tetap strong, bahkan dia tetap menghibur. Terkadang ada pertolongan-pertolongan yang tidak kita mengerti, kok tiba-tiba ada yang seperti ini gitu ya. Nah itu, makanya janganlah kita mengandalkan manusia. Benar firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita harus sadar, kita datang ke dunia sendiri, tidak bawa siapa-siapa, dan nanti kita pulang pun sendiri. Jadi datang sendiri, pulang sendiri, di tengah perjalanan kehidupan kita pun kemungkinan besar kita sendiri itu ada. Nah mari Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan dengan renungan ini supaya Bapak Ibu Saudara sadar bahwa jangan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan atau di diri Bapak Ibu Saudara, tetapi berkatilah yang lainnya. Jangan lupa bagi yang belum pernah klik subscribe atau yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silakan dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya supaya setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati, salam transformasi.